Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal UAS atau PAS mata pelajaran SBDP tema 4 kelas 4 SD semester 1 kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, karya seni rupa yang berbentuk bidang datar dengan ukuran panjang dan lebar disebut A. 5 dimensi, B. 4 dimensi, C. 3 dimensi, D. 2 dimensi. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, karya seni 2 dimensi. Kita lanjut ke soal yang kedua. Berikut ini contoh karya seni rupa 2 dimensi adalah A. Vas bunga, B. lukisan kanvas, C. patung, D. sepatu kaca. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, lukisan kanvas. Jadi lukisan itu merupakan contoh karya seni rupa 2 dimensi. Karena lukisan itu memiliki dimensi panjang dan juga dimensi lebar, ya. Kemudian ke soal yang ketiga. Kegiatan merekam atau berimajinasi di atas bidang datar melalui media secara tepat disebut A. bercerita, B. rekaman, C. menggambar bentuk, D. berkhayal. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, disebut menggambar bentuk. Kita lanjut ke soal yang keempat. Objek gambar dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk, yaitu A. bentuk geometris dan non-geometris, B. bentuk sembarang dan beracak, C. bentuk pola dan non-pola, D. bentuk abstrak dan non-abstrak. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya. Ada 2 bentuk, yaitu bentuk geometris dan juga non-geometris. Kemudian kita lanjut ke soal yang kelima. Objek yang mempunyai bentuk beraturan seperti lemari, kursi, meja, dan bangunan rumah adalah A. objek bentuk non-geometris, B. objek bentuk geometris, C. objek bentuk abstrak, D. objek bentuk non-abstrak. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, objek bentuk geometris. Karena apa? Karena lemari itu berbentuk seperti bangun datar, yaitu persegi panjang. Nah, jadi bentuk-bentuk geometris itu teman-teman itu seperti misalnya berbentuk persegi panjang, berbentuk lingkaran, dan juga bentuk geometris yang lainnya, ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang keenam. Objek yang mempunyai bentuk tidak beraturan seperti bongkahan batu, api, dan sayur-sayuran adalah A. objek bentuk non-geometris, B. objek bentuk geometris, C. objek bentuk abstrak, D. objek bentuk non-abstrak. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, objek bentuk non-geometris. Kita lanjut ke soal yang ketujuh. Sebelum membuat gambar, sebaiknya kita membuat titik-titik gambar terlebih dahulu. A. judul, B. sketsa, C. warna, D. deskripsi. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya. Kita membuat sketsa gambar terlebih dahulu, ya. Jadi jawabannya B, ya, yaitu sketsa. Kemudian soal yang ke-8. Berikut ini adalah contoh alat dan bahan untuk menggambar, kecuali A. kertas gambar, B. pensil, C. gunting, D. spidol. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, gunting. Gunting bukanlah alat dan bahan untuk menggambar. Kemudian soal yang ke-9. Krayon merupakan media mewarnai gambar dengan menggunakan teknik A. kering, B. arsir, C. basah, D. pekat. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya,
menggunakan teknik kering. Kemudian soal yang ke-10. Karya seni 3 dimensi berarti memiliki A. Dimensi panjang, lebar, dan tinggi, B. Dimensi panjang dan lebar, C. Dimensi lebar, D. Dimensi panjang. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, berarti memiliki dimensi panjang, lebar, dan juga dimensi tinggi ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang ke-11. Prinsip-prinsip dalam menggambar bentuk 3 dimensi suatu karya meliputi A. Warna, kuas, dan bayang-bayang, B. Proporsi, perspektif, dan krayon, C. Setting, model, dan komposisi, D. Perspektif, proporsi, dan komposisi. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, perspektif, proporsi, dan komposisi. Kita lanjut ke soal yang ke-12. Tata susunan yang meliputi kesatuan, irama, keseimbangan, dan keselarasan dalam suatu karya seni rupa disebut A. Model, B. Proporsi, C. Perspektif, D. Komposisi. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, disebut komposisi. Jadi komposisi itu menyangkut suatu kesatuan, irama, keseimbangan, dan juga sebuah keselarasan ya. Kita lanjut ke soal yang ke-13. Guci, vas bunga, celengan ayam termasuk seni rupa A. 2 dimensi, B. 3 dimensi, C. 4 dimensi, D. 5 dimensi. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, termasuk seni rupa 3 dimensi. Karena guci, vas bunga, dan juga celengan ayam itu memiliki ruang. Jadi dia memiliki dimensi panjang, juga memiliki dimensi tinggi, dan juga memiliki dimensi lebar ya. Kita lanjut ke soal yang ke-14. Berikut ini yang bukan unsur dasar seni rupa adalah A. Titik, B. Permainan, C. Garis, D. Bidang. Tentu jawaban yang benar adalah B. Permainan ya. Jadi permainan bukanlah unsur dasar seni rupa. Kemudian soal yang ke-15. Coretan-coretan awal dalam menggambar biasa disebut A. Sketsa, B. Mewarnai, C. Pemandangan, D. Objek gambar. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, biasa disebut sebagai sketsa ya. Kemudian soal yang ke-16. Di bawah ini adalah prinsip keseluruhan dalam menggambar bentuk kecuali A. Model, B. Proporsi dan komposisi, C. Perspektif dan gelap terang, D. Gestur. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, gestur bukanlah prinsip dari keseluruhan dalam menggambar bentuk. Kemudian soal yang ke-17. Sebuah karya seni rupa dapat kita nilai berdasarkan A. Harganya, B. Temanya, C. Penciptanya, D. Judulnya. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, dapat kita nilai berdasarkan temanya. Kemudian soal yang ke-18. Menggambar dapat dimulai dengan A. Mengamati, B. Meniru, C. Mencontek, D. Mewarnai. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, dapat dimulai dengan mengamati terlebih dahulu. Setelah diamati baru membuat coret-coretan atau yang disebut dengan sketsa ya. Kemudian soal yang ke-19. Warna yang sesuai untuk gambar di samping adalah A. Ungu, B. Biru, C. Hijau, D. Kuning. Ya jelas ya, jawaban yang benar adalah D. Kuning. Karena itu gambar dari buah pisang. Buah pisang itu cocok dengan gambar warna kuning. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang ke-20. Gambar di bawah ini
termasuk objek A. Pedesaan, B. Bangunan, C. Pegunungan, D. Pemandangan. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, termasuk objek bangunan. Karena itu adalah gambar dari sebuah rumah. Oke teman-teman, demikian pembahasan soal, latihan soal, UAS atau PAS ya, tema 4, mata pelajaran SBDP kelas 4 SD semester 1 kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.